Shalom semuanya. Akhirnya kita bertemu kembali di ibadah gabungan remaja dan pemuda. Gimana nih aktivitas teman-teman dan kaum pemuda di dalam seminggu ini? Aman-aman aja kan? Atau lagi ngalamin kesulitan di akhir-akhir ini? Bagi teman-teman dan kakak pemuda yang hari ini, minggu ini lagi baik-baik aja atau lagi ngalamin kesulitan, harus tetap semangat ya, dan jangan lupa untuk selalu mengandalkan nama Tuhan. Dan di setiap aktivitas, di setiap hari, harus tetap senyum ya. Oke? Nah, ngomong-ngomong, teman-teman dan kakak pemuda, ada yang tahu nggak tema hari ini tuh apa? Pengorbanan. Ya, jadi, lewat dari tema ini kita juga jangan sampai nih mementingkan diri sendiri. Jangan sampai nggak peka dengan lingkungan sekitar kita. Jadi, jangan ada lagi nih, iya kelaparan, udah biarin aja deh, terserah. Yang penting kan gue gak kelaparan, dia kelaparan aja, biar aja gitu. Jangan sampai ya teman-teman, kita harus peka dan peduli gitu. Karena Tuhan sendiri sudah peduli sama diri kita gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita bakal dengerin firman nanti sama-sama ya. Nah, tadi kan aku udah kasih tahu nih temanya pengorbanan. Sekarang mari kita sama-sama menyatakan pengorbanan Tuhan, kasih setia Tuhan dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dan menyanyikan lagu menyanyikan kasih setia Tuhan. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan menyertai saudara. Kita sudah diberikan kasih Tuhan yang amat tidak terbatas. Tapi kita seringkali melupakannya. Kita seringkali mengabaikan kehadirannya. Kita tidak peduli dengan apa yang diberikan kepada kita. Kita tidak memikirkan perasaan hati kecil Bapa yang kecewa kepada kita. Kita tidak menjadikan kasih itu sebagai hal positif, melainkan kita malah menyalahgunakan kasih tersebut. Untuk
itu, kita sama-sama menundukkan kepala, kita sujud kepada Tuhan, dan memohon pengampunan atas segala dosa-dosa yang kita perbuat selama ini. Teman-teman dan kakak-kakak pemuda dipersilakan untuk berdoa secara terlebih dahulu. Sungguh besar rahmat yang Engkau beri selama ini ya Bapa, mulai dari nafas kehidupan, tubuh yang sempurna, dan masih banyak lagi yang tidak terhitung oleh kami. Tapi di balik semuanya itu, kami melupakan kebaikan-Mu. Kami mengabaikan kehadiran-Mu di sini. Di balik semuanya itu, kami tidak peduli dengan apa yang Kau berikan kepada kami. Kami tidak memikirkan perasaan Tuhan yang kecewa, hati kecil Tuhan yang terluka. Kami menganggap semua perbuatan yang kami lakukan itu adalah benar. Ternyata di mata Tuhan salah. Kiranya ampunilah segala dosa-dosa kami ya Bapa, yang kami perbuat dari sengaja maupun tidak sengaja, dari pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kiranya perbaharulah hati kami ya Bapa, sucikanlah hati kami, agar kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, agar kami bisa lebih taat kepadamu. Inilah doa kami, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin.
yang maha, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita sudah menerima pengampunan, berkat, dan kasih oleh Tuhan. Untuk itu, ayo kita sama-sama memberikan salam damai kepada orang-orang yang di sekitar kita. Nah, teman-teman Dakal Pemuda bisa menunjukkan kasih Tuhan seperti ini. Bisa seperti ini. Dan seperti ini juga boleh. Pokoknya teman-teman Dakal Pemuda bebas. Yang penting orang-orang tersebut bisa merasakan kasih Tuhan lewat dari teman-teman dan Dakal Pemuda sekalian. Nah, kita akan menyatakan sukacita kita dengan menyanyikan lagu Bersukacitalah Selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Nah, kini tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Izak. Tapi sebelum itu, mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk masuk ke hadirat-Nya dengan menyanyikan lagu Firman-Mu ku pegang selalu.
Bimbinglah kami pada hari ini ketika kami akan membaca Alkitab kami, agar kami mampu mengerti dan terlebih kami melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini dari Ester pasal 4 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Halo rekan remaja dan pemuda, senang bisa kembali bertemu, dan saat ini kita bersama akan membahas topik tentang berkorban, pengorbanan. Mengapa sih harus berkorban? Berkorban itu kan gak enak. Berkorban itu berarti ada sesuatu yang kita keluarkan, ada sesuatu yang kita berikan, entah tenaga, pikiran, waktu, ataupun mungkin uang kita. Berkorban itu berarti rugi. Ketika menerima tema yang diberikan tentang berkorban, pengorbanan, saya lalu mengingat sebuah cerita tentang Bunda Teresa pada awal pelayanannya di India, di mana dia menceritakan sedang dalam perjalanan, lalu kemudian melihat ada orang yang terbaring di pinggir jalan, dan orang tersebut sudah dikerumuni oleh tikus. Ketika didekati, ternyata orang tersebut sudah meninggal, jenazah, mayat. Apa yang dilakukan Bunda Teresa? Bunda Teresa membawa mayat itu pulang, membersihkannya, memandikannya, lalu kemudian memakamkannya secara layak sebagai seorang manusia. Karena menurutnya manusia harus dimakamkan secara layak sebagai seorang manusia. Itu pengorbanan. Karena bagaimana mungkin orang mau membawa pulang mayat atau jenazah lalu kemudian membersihkannya, kan menakutkan juga. Belum lagi dikerumunin tikus, jijik, tapi itu dilakukan. Dan saya tidak dapat membayangkan bahwa yang namanya jenazah, mayat, rasanya bau, tapi itu dilakukan oleh Bunda Teresa, dan itu pengorbanan. Jadi ketika mendengar pengorbanan, berkorban, maka kisah itu muncul lagi dalam pikiran saya, bahwa pengorbanan itu melakukan sesuatu dengan cinta kasih, seperti yang dikatakan Bunda Teresa, melakukan hal kecil dengan cinta kasih yang besar. Nah, bacaan kita hari ini bicara tentang Ester, Ratu Ester, seorang yang kemudian menjadi ratu di negara asing, dan ketika orang-orang satu bangsa dengannya mengalami ancaman akan dimusnahkan, akan dihilangkan oleh Haman, maka
Mordekai paman Esther ini meminta Ratu Esther untuk menyelamatkan bangsanya, untuk menghadap raja. Padahal aturan undang-undang pada saat itu tidak boleh sembarang menghadap raja. Kalau akan menghadap raja, harus ada undangannya. Kalau tidak diundang dan menghadap raja, dan ketika raja tidak mengulurkan tongkat, maka orang yang menghadap itu akan mati. Mordekai meminta Esther untuk menghadap raja supaya menyelamatkan bangsanya. Kalau kita pikir-pikir, Esther punya pilihan, mau mengikuti atau tidak. Toh dia ratu, dia udah hidup senang di istana, dia tidak perlu memikirkan bangsanya. Tapi kemudian dia punya pilihan yang lain, menyelamatkan bangsanya, karena dia mencintai bangsanya. Nah, dalam bacaan kita kemudian di situ ditunjukkan Esther berkata pada orang yang diutus Mordekai, pergi kumpulkan semua orang Yahudi, ajak mereka berpuasa, dan aku dan dayang-dayangku pun akan berpuasa. Pada saatnya nanti aku akan menghadap raja, walaupun itu berlawanan dengan undang-undang. Dan Esther berkata, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Perkataan yang luar biasa dari seorang ratu yang kemudian memilih untuk mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan bangsanya. Akhir ceritanya kita tahu bersama, karena kisah Esther ini adalah kisah yang cukup menarik waktu kita sekolah minggu. Esther menghadap raja dan raja berkenan kepada Esther. Esther menyelamatkan bangsa Yahudi dari hukuman yang sudah disiapkan oleh Haman. Sebaliknya Haman sendirilah yang kemudian mengalami kematian. Nah, rekan remaja dan pemuda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masih dalam rangkaian merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, maka kita juga sama-sama mau belajar. Kalau kita belajar dari Alkitab kita belajar dari Allah kita. Allah kita adalah Allah yang berkorban, yang mengajarkan kita untuk berkorban. Mengasihi itu berarti berkorban, melakukan sesuatu untuk orang lain dan bukan untuk diri kita. Bahkan dalam hukum kasih dikatakan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu berarti bahwa sebagaimana kita mengasihi diri kita, kita melakukan itu kepada orang lain. Nah, ketika pandemi COVID-19 terjadi, maka ada banyak sekali aturan-aturan yang harus kita ikuti. Dan tengah-tengah pandemi ini kita bisa melihat bahwa ada orang-orang yang tampil sebagai orang-orang yang memperjuangkan agar tidak semakin banyak korban yang jatuh, yang terinfeksi virus corona. Tapi ada orang-orang juga yang rasanya santai, tidak melakukan apa. Yang penting saya selamat, terserah orang lain mau selamat atau tidak. Yang penting saya sehat, terserah orang lain mau sakit ataupun mati, bukan urusan saya. Kita bertemu dengan dokter-dokter, dan entah sudah berapa banyak dokter yang mengalami kematian karena berjuang untuk melawan virus corona. Bayangkan kalau dokternya tidak mau melakukan tugas mereka karena mereka mementingkan diri mereka sendiri. Saya nggak mau merawat pasien corona, maka matilah orang-orang yang terinfeksi. Tapi karena mereka menjalankan profesi mereka, tanggung jawab mereka, panggilan mereka, tapi juga dengan rasa kemanusiaan, maka mereka berkorban. Bahkan sampai harus mati pun ternyata jadi bagian dalam perjalanan hidup mereka.
Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan gereja? Kalau bicara gereja, buat rekan remaja dan pemuda, jangan lalu melihat, oh gereja itu majelis jemaat, oh gereja itu penatua, oh gereja itu pendeta. Bukan. Ketika bicara tentang gereja dan ditanya bagaimana dengan gereja dalam pandemi, maka itu mau bertanya bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan orang Kristen? Bagaimana dengan pengikut Kristus? Dan itu adalah saya. Apa yang saya lakukan di tengah-tengah situasi seperti ini? Sederhana sekali. Kalau kita merasa sih nggak bisa melakukan apa-apa, tidak juga. Kalau kita bisa mengikuti protokol-protokol yang ada, kita sudah melakukan sesuatu untuk menyelamatkan kehidupan orang di sekitar kita. Kalau kita bisa melakukan lebih, maka lakukan lebih. Kalau saya melihat berita-berita yang ada, luar biasa, ya. Ada orang-orang yang menggantungkan makanan di pagar-pagar rumah mereka, dan itu boleh diambil sesuai dengan kebutuhan. Itu ungkapan cinta kasih, pengorbanan. Mungkin tidak banyak yang mereka dapat lakukan, tapi itu yang dapat mereka lakukan. Saya juga baca dan ada juga di TV warung pecel yang kemudian menyediakan fasilitas wifi dan anak-anak pelajar boleh datang ke warung itu untuk belajar online dan mengerjakan tugas-tugas mereka. Sederhana sekali. Kemudian kita melihat pada diri kita, apa sih yang bisa kita lakukan? Remaja dan pemuda, apa yang bisa kita lakukan? Saya baca di satu kampung, anak-anak muda yang kemudian kena PHK, mereka membantu adik-adik mereka yang belajar online dan diberikan upah oleh warga. Uang dikumpulkan dan mereka mengajar, membantu, dan diberikan upah pada mereka. Hal-hal kecil yang dapat dilakukan, tapi menjadi sangat berarti. Itu berkorban. Nah, ketika bicara tentang berkorban, saya juga ingat ya, ada satu dokter yang terkenal dengan kapal apung. Kita bisa lihat tayangannya. Mengapa harus ada rumah sakit apung di Indonesia? Suatu kenyataan bahwa distribusi dokter-dokter di Indonesia itu sangat pincang. Kehadiran dokter di sana masih sangat rendah. Untuk mengatasi kekosongan ini, kita Dr. Share berupaya mengadakan sebuah sistem pelayanan yang mobile. Rumah Sakit Apung atau Floating Hospital adalah salah satu program Dr. Share atau Yayasan Dokter Peduli. Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat prasejahtera di pulau terpencil Indonesia, di mana pulau-pulau ini sulit untuk mendapatkan pelayanan medis karena kendala geografis dan finansial. Bagaimana cara menolong orang-orang yang demikian yang berada di tempat jauh? Lahirlah ide menjemput bola dengan membuat sebuah rumah sakit di atas sebuah kapal untuk menjangkau mereka-mereka yang tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pelayanan medis. Kapal ini adalah sebuah kapal barang yang panjangnya 23,5 meter dan lebarnya 6,5 meter yang kami rombak menjadi sebuah rumah sakit seperti layaknya sebuah rumah sakit di atas darat.
Ini adalah ruang bedah kami, di mana kami di samping bedah minor juga bisa melakukan bedah mayor. Kami juga punya alat untuk melakukan pemeriksaan X-ray atau rongsen. Kami ada laboratorium kecil, kami ada alat EKG untuk pemeriksaan jantung, dan juga ada USG untuk pemeriksaan di perut, misalnya pada kehamilan. Walaupun ini sebuah rumah sakit di atas sebuah kapal yang sangat kecil, tapi bisa berfungsi dan bisa mengatasi sebagian kebutuhan yang dirasakan masyarakat mereka yang berada di pulau-pulau terluar Indonesia di bagian timur. Dan Dr. Lee ini, dia begitu memperhatikan orang-orang yang ada di pelosok-pelosok pulau-pulau yang jauh. Indonesia ini kan pulaunya sangat banyak. Ada pulau-pulau kecil yang tidak terjangkau. Fasilitas kesehatan yang sangat minim sekali. Bahkan mungkin dokter tidak ada, puskesmas tidak ada. Dan Dr. Lee ini berpikir kapal apung, rumah sakit apung, rasanya dapat menjadi solusi. Dan dia menjual rumahnya untuk membeli kapal dan terlebih isi fasilitas di dalamnya supaya benar-benar dapat menolong warga di tempat terpencil. Nah, buat saya itu pengorbanan. Ketika dokter-dokter identik dengan kaya raya, sekolah kedokteran mahal, tapi nanti dapatnya juga luar biasa. Dr. Lee tidak melakukan itu. Dia menjual rumahnya untuk melakukan sesuatu bagi anak-anak warga Indonesia di pulau-pulau yang tidak terjangkau. Nah, itu namanya pengorbanan. Kalau Esther bilang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah, pertanyaannya buat kita masih dalam rangkaian kemerdekaan Republik Indonesia, apa yang mau kita lakukan? Para pahlawan telah berkorban untuk memerdekakan bangsa ini. Mereka mati untuk merdeka dan kita menikmati kemerdekaan. Nah, remaja dan pemuda apa yang bisa dilakukan? Banyak yang bisa dilakukan. Kalau saja kita mau peduli kepada kehidupan yang ada di sekitar, ada banyak yang bisa kita lakukan. Ketika kita akan melanjutkan kuliah, seperti sekarang ini, ya selamat buat yang sudah mendapatkan tempat kuliah di perguruan tinggi negeri. Tapi apa yang terbayangkan pada pikiran kita ketika kita mau kuliah? Saya kuliah supaya apa? Saya ambil jurusan ini supaya apa? Saya ambil jurusan ekonomi, saya ambil jurusan hukum, saya ambil jurusan fisik, saya ambil jurusan teknik informatika, saya ambil jurusan ini, arsitek ataupun apa itu, ya. Untuk apa? Ya. Kalau nanti saya sudah mencapai apa yang saya harapkan, lalu apa? Adakah terpikir dalam pikiran kita dan hati kita bahwa saya mengambil kuliah ini agar nanti saya bisa lakukan sesuatu untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat, untuk orang yang ada di sekitar saya, melakukan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan untuk mereka yang ada di sekitar saya. Karena saya melihat ada banyak sekali orang yang membutuhkan pertolongan, pendampingan dan sebagainya, maka saya melanjutkan kuliah saya supaya saya bisa lebih menolong mereka, orang-orang yang kurang beruntung dalam hidup ini.
Adakah itu terpikir dalam pikiran kita, hati kita? Ataukah kita sekedar yang penting saya kuliah, supaya nanti saya bisa kerja, saya berhasil itu berarti jadi orang kaya, dan bisa memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan saya. Esther mengajarkan kepada kita berkorban untuk menyelamatkan bangsa. Terli mengajarkan kepada kita lakukan sesuatu untuk kehidupan orang lain yang tidak beruntung. Teresia mengajarkan merawat orang yang ada di sekitar kita. Allah mengajarkan kita dalam Yesus untuk mengasihi, berarti memperhatikan hidup yang ada di sekitar kita. Hidup ini bukan hanya tentang apa yang saya mau, tapi apa yang Allah mau. Dan apa yang Allah mau? Allah mau saya memperhatikan, saya peduli, saya mengasihi orang yang ada di sekitar saya. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang di sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur untuk kehidupan di tengah bangsa Indonesia yang baru saja merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Tolong kami, pimpin kami, agar kami sungguh dapat menjadi bagian dari bangsa ini yang membawa perubahan dalam kehidupan bangsa ini. Saat orang-orang mementingkan diri sendiri, ajar kami sebagai pengikut Yesus peduli kepada kehidupan yang ada di sekitar. Saat orang-orang berusaha menyelamatkan diri mereka sendiri, ajar kami untuk berkorban, menyelamatkan kehidupan yang ada di sekitar kami. Kami berdoa para pemimpin bangsa dan negara kami, pimpin dan sertai mereka, tuntun dalam kasih sayang-Mu, agar mereka mampu memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang besar, yang mampu menghargai, menghormati segala perbedaan yang ada. Ketika bangsa ini mengalami situasi yang juga memprihatinkan, ketika orang membeda-bedakan atas nama agama, suku, ras, maka ajarkanlah kami sebagai pengikut Yesus untuk mampu hidup tanpa membeda-bedakan, sebagaimana Yesus mengasihi tanpa membedakan. Setiap bangsa dikasihi oleh Yesus. Sertai kami sebagai anak remaja dan pemuda, agar kami bertumbuh dalam iman kami berbuah dalam perbuatan kami, dan sebagaimana yang diajarkan kepada kami, sebagaimana Yesus yang berkorban untuk menghadirkan kebaikan di tengah-tengah dunia ini, maka pengikut Yesus pun siap untuk berkorban, memikul salib untuk menjadikan situasi kehidupan yang ada di sekitar menjadi lebih baik. Kami berdoa bagi para dokter, perawat, tenaga medis yang terus berjuang dalam kondisi COVID-19. Tuhan menolong agar mereka dimampukan, Tuhan menjaga agar mereka dikuatkan. Kami berdoa bagi proses untuk menemukan vaksin, biarlah Tuhan membimbing agar tenaga ahli yang ada, hingga pada waktunya mereka dapat menemukan vaksin COVID-19. Kami menyerahkan kehidupan kami sebagai anak remaja dan pemuda. Tuhan berkati kami. Terima kasih ketika teman-teman kami atau kami sendiri boleh mendapatkan kabar yang baik melanjutkan kuliah di perguruan tinggi negeri. Bagi kami yang belum, masih ada banyak kesempatan, dan ajarkan kami untuk percaya. Tempat di mana kami melanjutkan kuliah itu pasti yang terbaik yang diberikan Tuhan pada kami. Dan di tempat itu pun kami bukan sekedar belajar, kami diutus untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menyatakan kasih Kristus. Berkati kami yang melakukan proses belajar dari rumah, terkadang membosankan, jenuh. Tuhan tolong kami, berikan terus semangat kepada kami untuk dapat belajar dengan tekun. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan,
melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nas persembahan terambil dari Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngegat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngegat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami ucap syukur dan terima kasih atas berkat yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami, melalui setiap usaha dan pekerjaan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini, kami mau memberi persembahan sebagian dari sekian banyak yang Tuhan berikan kepada kami, sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada Kristus, yang telah mati dan bangkit kembali untuk menyelamatkan kami. Kami berdoa ya Tuhan, berkatin setiap hati yang memberi persembahan ini. Berkatin setiap tangan yang mengelola persembahan ini. Beri hikmat dan kebijaksanaan takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini boleh melebar kerajaan-Mu. Ajar kami juga Tuhan, mau persembahkan diri kami seutuhnya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Demi nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita hampir tiba di penghujung ibadah, tapi tenang, kasih setia Tuhan yang lebih dalam dari lautan akan terus mengalir dalam hidup kita ya teman-teman dan kamu muda. Seperti nyanyian ini nih, kita akan menyanyikan lagu
kasih setia. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.
tapi rasa sukacita kita dan rasa syukur kita harus tetap melekat di dalam diri kita ya teman-teman Dakal Pemuda. Dan terima kasih juga untuk Pendeta Izak yang telah memberitakan firman. Hari ini kiranya firman yang tadi Bapak bawakan bisa menjadi rema di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan teman-teman Dakal Pemuda tetap jaga kesehatan ya, dan jaga pola makannya. Dan Yesus memberkati selalu, dan shalom.